memang kita tak bisa menutup mata bahwa dengan kekalahan itu, kelemahan Respak terbuka dan bisa dimanfaatkan. Namun kita pula tak bisa menutup data bahwa sejak beberapa pertandingan terakhir, secara data Respak selalu meraih kemenangan di laga selanjutnya usai kalah, dan Respak tak pernah mengalami kekalahan beruntun kecuali ketika kekurangan pemain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. Persaingan Liga Voli Korea 2024-2025 berjalan semakin panas seiring dengan mulai solid dan menyatunya permainan tim-tim yang berlaga. Daejeon Jongkwanjang Respak menjadi salah satu tim yang berharap bisa meramaikan perburuan gelar pada musim ini dengan para pemainnya. Tim yang diperkuat oleh Voli Indonesia, Megawati Ngensri Pertiwi tersebut menjadi salah satu tim yang tampil ciamik di awal musim ini. Dari total 3 laga yang dijalani, Respak berhasil meraih 2 kemenangan yang membawa mereka kini berada di 3 besar klasemen. Satu kekalahan Respak tersebut didapat dari laga terkini mereka ketika berhadapan dengan IBK Altos dengan skor 2-3. Sebagai salah satu tim yang cukup mumpuni di awal musim ini, Respak mendapatkan sorotan dari salah satu media Korea Selatan, Sportseoul. Dalam salah satu artikelnya, Sportseoul memasukkan tim besutan Kohejin itu ke dalam daftar tim yang memiliki rekor terhormat di awal musim ini. Respak sejajar dengan juara musim lalu, Yonhap State dan Pyeong Speder. Ketiga tim tersebut berhasil menempatkan 2 penyerang mereka sekaligus dalam daftar 10 besar pendulang poin terbanyak alias top skor. Sorotan mengarahkan ke Pyeong Speder, di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh oleh kekalahan. Kekuatan terbesar Pyeong Speder adalah performa yang stabil dari pukulan 1-2 sisi kiri dan kanan, tulis Sportseoul. Dalam 3 pertandingan, pemain asing Tutku mencetak 57 poin dan pemain domestik Kim Yong-kong mencetak 53 poin. Mengingat mereka belum pernah mencapai set penuh, ini adalah rekor yang terhormat, satu-satunya tim yang memiliki 2 wing speaker. Dalam 10 besar perolehan angka Hyundai adalah Pyeong Speder dan Respak Bukilis Megawati. Untuk Respak sendiri, nama Megawati disinggung oleh Sportseoul bersama partner barunya musim ini yaitu Vanja Bukilis. Kedua meriam tim berjuluk Red Force tersebut secara berurutan berada di peringkat keempat dan kelima pendulang poin terbanyak. Bukilis mengawali kegemilangan lini serang Respak di urutan keempat dengan 61 poin. Sedangkan Megawati menduduki peringkat kelima dengan berbeda 1 poin saja dari pemain berkebangsaan Serbia tersebut. Ya, memang kekalahan yang diraih oleh Respak saat menghadapi IBK tersebut membuyarkan segalanya. Respak gagal melangkah lebih jauh sehingga mereka bisa berbicara banyak pada ajang resminya saja. Namun siapa yang menyangka jelang pertandingan menghadapi Hahipas, justru Hahipas memiliki ketakutan yang sangat besar sekali untuk menatap pertandingan menghadapi Megawati di atas lapangan. Respak selaku tim yang dibela Megawati Ngensri akan bertandang ke Gimcheon Gymnasium selaku markas Hahipas. Duel antara Respak versus Hahipas bakal dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Fakta menariknya, laga Respak versus Hahipas menjadi panggung reuni bagi Vanja Bukilis dengan mantan timnya. Sebelum membela Respak, Bukilis sudah pernah meramaikan Liga Voli Korea dengan membela Hahipas di Liga Voli Korea musim lalu. Megawati dan Bukilis adalah rival. Megawati berhasil membawa Respak lolos ke babak playoff setelah penantian 7 tahun, sementara Bukilis hanya mampu membawa Hahipas finish di peringkat 5 klasemen. Lantas kenapa Hahipas sangat takut sekali melawan Respak? Memang kekalahan melawan IBK sebelumnya menjadi sebuah kode bagi Hahipas bahwa Hahipas memiliki kesempatan untuk mendulang kemenangan. Akan tetapi faktanya tidak seperti itu. Jika justru Hahipas bukan melawan tim yang tengah terpuruk tapi menuju kebangkitan. Mungkin publik berpikir bahwa di pertandingan melawan Hahipas Respak akan kalah atau Hahipas diunggulkan karena mereka bermain di laga kandang sekaligus mereka juga menunjukkan sisi permainan yang positif. Akan tetapi justru semua itu berbanding terbalik, di mana laga melawan Hahipas bukanlah laga titik lemah Respak.
namun bisa dikatakan sebagai ajang pertandingan untuk kebangkitan tim yang diusung oleh Ko Hye-jin tersebut. Untuk saat ini, ambisi Respak meraih kemenangan begitu sangat besar sekali, bahkan lebih besar daripada apa yang dikira, karena memang pada pertandingan itu, Respak memilih on point untuk bangkit. Jadi dikhawatirkan bahwa IPAS ini akan menjadi bulan-bulanan Megawati dan Bukilis, mengingat bahwa mereka bermain buruk dan akan membuktikan diri. Lalu apa bukti jikalau Respak akan bangkit setelah kalah? Fakta menariknya lagi, memang secara data terakhir, jikalau Respak setelah meraih kekalahan mereka akan bangkit dalam bermain dengan semaksimal mungkin. Setelah kalah di pertandingan-pertandingan penting sejak musim kemarin, Respak akan langsung menang di pertandingan selanjutnya tersebut. Memang kita tak bisa menutup mata bahwa dengan kekalahan itu, kelemahan Respak terbuka dan bisa dimanfaatkan. Namun kita pula tak bisa menutup data bahwa sejak beberapa pertandingan terakhir, secara data Respak selalu meraih kemenangan di laga selanjutnya usai kalah, dan Respak tak pernah mengalami kekalahan beruntun kecuali ketika kekurangan pemain. Apalagi setelah Ko Hye-jin cukup marah dengan performa tim, maka otomatis tak ada alasan bagi skuad Mega dengan Respak untuk tidak bangkit di atas lapangan. Tidak apa-apa jika hanya satu atau dua pemain yang bermain buruk, tetapi karena kami bermain buruk secara keseluruhan, performa kami tidak bagus. Tidak apa-apa jika performa kami bagus dan lawan bermain dengan baik. Namun hari ini sepertinya kami memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, ujar Ko Hye-jin dikutip dari Naver. Mereka goyah dan menjadi tidak sabar, jadi saya memberitahu para pemain untuk tenang dan santai. Namun itu adalah sesuatu yang perlu dirasakan para pemain saat bermain. Saya harap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi di masa mendatang, kata Ko Hye-jin menambahkan. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. As you fade